Selamat malam Bapak Ibu teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan malam ini semuanya sehat ya. Saya yakin. Jadi kita bisa kumpul di sini ya. Jadi kan tadi kita banyak ngomongin masalah affiliate gitu ya. Nah malam ini mungkin sekitar 15-20 menit saya akan ngajak teman-teman sekalian untuk melihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan affiliate marketing gitu ya, dan kenapa affiliate marketing itu bisa dibilang saat ini cara cepat untuk kita bisa dapat uang dari internet. Nggak percaya? Nah nanti kita lihat ya, coba seperti itu. Nah mungkin saya buka dengan seperti ini dulu ya, sebentar kayaknya. Nah, ada yang tahu apa sih itu affiliate marketing? Mungkin ada yang udah familiar, bisa diketik di kolom di chat. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang mau sharing, silahkan aja supaya saya tahu malam hari ini teman-temannya tetap ada interaktif, nggak hanya sambil diam-diam aja. Mungkin ada yang tahu? Pak Danu Timotius bagi hasil. Oke, ada yang lain? Pak Asep Suswanto menjual barang lewat link referral. Oke, boleh. Pak Sumantri, makelar digital. Nah, ini saya senang nih istilahnya nih, makelar digital nih. Oke, ada lagi? Pak Adi Samsidi, sistem pemasaran, semacam makelar, Amiluroh. Dari Redmi, Calo. Oke, teman-teman sekalian, benar banget ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin affiliate marketer itu dari zaman dulu nih kerjaan ini udah ada ya. Jadi namanya sih sebenarnya makelar gitu ya. Nggak punya barang gitu tapi bisa dapat duit. Nah tugasnya itu cuma nyariin barang bagi pembeli ya atau orang yang membutuhkan. Nah, dari mana dapat duitnya? Dapat duitnya dapat dari penjualan yang terjadi. Sehingga si makelar ini kan nggak perlu stok barang. Nah, ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam bisa macam-macam, makelar tanah, makelar mobil gitu ya. Jadi yang penting kita dengar aja ada orang mau jual tanah dan kita cariin orang yang mau beli. Nah, inilah jadi kenapa koneksi dan relasi ini jadi penting ya. Jadi affiliate mirip-mirip seperti itulah. Jadi kita bahasnya seperti itu. Jadi kerennya aja gitu ya, afiliasi, affiliate, tapi sebenarnya ini adalah makelar atau tadi calo seperti itu ya. Nah, terus kalau kita lihat affiliate marketing, kenapa sih dia bisa jadi model bisnis yang paling terkenal saat ini ya? Paling nggak ada 3 komponen teman-teman ya. Jadi ini untuk teman-teman ketahui juga ya, di dalam affiliate marketing itu pertama mesti ada pemilik barang ya, penjual tentu saja ya, karena kan barang apa yang mau dijual, terus kemudian konsumennya, orang yang mau beli, dan yang di tengah-tengah itu adalah seorang afiliasinya ya. Afiliasinya kerjaannya apa? Ya itu tadi, kerjaannya adalah menarik pembeli ya supaya dia mau membeli barang yang ditawarkan oleh penjual ya. Seperti itu. Nah, sekarang kadang suka ada pertanyaan, apa sih bedanya affiliate sama reseller gitu ya? Kan kadang kalau kita di dunia online suka ada tuh, yuk kamu mau jadi reseller apa enggak gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya antara affiliate dan reseller? Mungkin ada yang bisa komentar? Apa bedanya affiliate sama reseller? Yuk, saya tunggu. Pak Asep Muhammad, affiliate tanpa stok produk tanpa ribet. Kalau reseller? Reseller masih perlu urus stok dan shipping dari Pak Vincent Lim. M. Aznan Zidik, reseller menjual langsung. Pak Asep, reseller biasanya stok produk. Oke. Nah ini kayaknya teman-teman udah pada canggih nih sebenarnya malam hari ini. Jadi kita summary-in aja nih Pak Rusdi ya, karena kayaknya teman-teman udah pada paham semua ya, bahwa memang kalau affiliate ini nggak ada syarat belanja produk jasa apapun yang akan kita tawarin ya.
Dan ini kita cukup daftar aja ke perusahaan penyedia affiliate-nya, dan ini komisinya, tugasnya hanya mencari pembeli dan tidak mengurusi order, pengiriman, dan after sales. Nggak ada ngurusin komplain, nggak udah ngurusin barang rusak, dan sebagainya. Resiko bisa dibilang ini nggak ada. Nah, di sisi yang lain, kalau kita mau jadi reseller, biasanya ada syarat untuk membeli produk atau barang yang akan dijual. Misalnya, saya mau jadi reseller makanan misalnya, satu produk snack. Biasanya kita diminta untuk membeli sekian item, seperti itu baru kita bisa menjadi reseller. Komisinya biasanya sedikit lebih besar daripada affiliate. Nah, tugasnya sama-sama mencari pembeli, tapi kita juga mengurusi proses order, pengiriman, dan after sales-nya. Jadi flow-nya kalau reseller itu orang belinya ke kita, baru kita kirim. Nah, sedangkan kalau affiliate, orang nggak beli ke kita, ya, orang belinya langsung ke perusahaan induknya, ya, sehingga nggak ada tuh proses-proses untuk pengiriman, ya, urus catat order, nih orang udah bayar apa belum, ya. Kalau kita jadi affiliate, kita nggak usah ngurusin itu. Nah, risiko menjadi seorang reseller itu apa? Nah, ada risiko barang nggak laku, ya. Karena kan ingat di depan kalau kita mau jadi reseller, kita harus stok dulu barangnya, seperti itu, ya. Nah, jadi enak mana menurut Bapak Ibu teman-teman? Jadi affiliate atau jadi reseller? Ayo. Enak mana jadi affiliate atau jadi reseller nih kira-kira? Pak Asep bilang enak jadi affiliate dong. Pak Danu enak bilang jadi affiliate. Oke, Andri Susilo affiliate. Semua jadi setuju ya jadi affiliate ya. Oke, good. Kita lanjutin ya. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau kita mau jadi affiliate marketer? Tentunya kan tadi kan udah dibilang ya bahwa jadi affiliate marketer itu salah satu cara untuk bisa mendapatkan uang secara mudah di internet. Nah, caranya gimana kalau mau jadi seorang affiliate marketer ya? Nah, pertama kamu mesti pilih niche market yang cocok gitu ya. Saya mau nyaloin produk apa nih gitu ya. Nah, paling enggak produk apa pasar yang harus kalian pilih banyak, ya iyalah kita harus cari pasar yang banyak pembelinya gitu ya. Buat apa kita cari market yang orang nyarinya jarang. Terus kemudian yang kedua, paling enggak orang mau bayar mahal gitu. Kenapa gini? Karena ingat tadi di depan komisi seorang affiliate marketer itu relatif kecil kalau dibandingin dengan reseller ya. Jadi karena komisinya persentasenya kecil ya, kalau kita bisa jual barang yang mahal kan jadinya pendapatan kita lebih besar gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga juga sebaiknya ini disesuaikan nih dengan minat kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian senangnya misalnya musik gitu ya, akan lebih mudah untuk menjadi seorang affiliate marketer yang produk yang berkaitan dengan musik, karena kan kalian tahu lah jadi gimana cara ngomongnya, cara menjualnya seperti apa kalian tahu. Tapi ini nggak mesti. Tapi yang paling utama ini adalah pilih yang banyak peminatnya dan ini orang mau jual mahal. Orang mau bayar mahal, sorry. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau kalian sudah nemuin niche market yang cocok itu tadi, yang kedua kalian tinggal daftar ya ke perusahaan atau si penyedia affiliate ini. Affiliate itu gratis atau bayar sih? Ada yang bilang ke saya, masa jadi affiliate bayar? Affiliate harusnya gratis dong gitu. Enggak juga sih teman-teman ya. Jadi ada beberapa perusahaan affiliate ya, ada beberapa penyedia affiliate itu yang berbayar dan ada yang gratis. Mana yang bagus? Ya nggak ada yang salah sih dengan gratis gitu ya. Nggak ada yang salah juga dengan bayar. Tapi kalian mesti liatin tuh fasilitas yang didapat apa aja. Kalau misalnya bayar, saya dapat apa aja di situ ya. Terus kemudian struktur komisinya seperti apa atau struktur cashback-nya seperti apa. Nah, itu kalian pelajarin. Nah, kalau kalian sudah daftar ya, yang ketiga ini kalian cari pembeli atau traffic. Kan tugasnya seorang affiliate marketer, tugasnya seorang calo kan nemuin pembeli dengan penjual kan. Nah, sehingga tugas kalian ya itu tadi mencari pembeli ya. Caranya bisa gimana? Bisa macam-macam. Kalau kalian suka nulis, kalian bisa bikin website ya. Kalian bisa bikin produk review ya. Misalnya kalian menjadi affiliate lagi nawarin suplemen pengurus badan gitu ya. Kalian bisa bikin konten materi-materi yang ngomongin tentang seputar pengurus badan, dan kemudian di akhir materinya itu kalian tulisin gitu ya,
dengan mengkonsumsi produk kalian bisa turun sekian kilo seperti itu. Atau kalau kalian lebih senang bikin video gitu ya, di mana sekarang juga lagi lebih umum gitu ya, kalian bisa bikin konten di YouTube. Nah, kemudian yang ketiga, caranya misalnya kalian merasa margin yang bisa kalian dapat itu lebih cukup besar ya, kalian bisa mempertimbangkan untuk memasang iklan kayak gitu ya. Nah, ini saya kasih beberapa contoh niche market yang menguntungkan ya, yang dimana selalu orang cari ya. Yang pertama masalah kesehatan dan kekayaan. Orang pasti concern sama masalah kesehatan dan kekayaan ya. Dan yang ketiga gaming sama hobi. Ini mirip-mirip ya. Orang kalau sudah hobi, orang kalau sudah senang itu biasanya mau bayar mahal. Nah, sekarang lagi musim-musimnya sepeda nih. Kalau kalian mau jadi affiliate sepeda, ini sekarang waktunya ya. Jadi kalian bisa mulai cari-cari produk sepeda yang bisa kalian jualin. Nah, itu masuk ada kategori gaming dan hobi seperti itu. Ini saya kasih satu contoh ya. Ada karena salah satu contoh niche market yang orang mau bayar mahal. Contohnya misalnya travel ya, karena kan orang jalan-jalan itu cari pengalaman, experience itu biasanya mereka nggak terlalu peduli bayar mahal tuh mereka mau ya. Jadi ini cocok untuk dijadikan produk affiliate. Apa aja yang affiliate program yang ada di sini ya? Kalau teman-teman kenal ya, ada yang namanya Agoda, agoda.com. Mungkin kalian juga suka booking hotel di situ. Dia juga menawarkan program affiliate ya. Terus kemudian juga ada TripAdvisor. TripAdvisor ini travel review dan sebagainya. Dia juga nawarin program affiliate yang bisa kalian ikutin. Terus kemudian yang ketiga juga ada Klook ya, klook.com. Kalau kalian tahu ini website untuk booking tiket wisata gitu ya. Tempat-tempat hiburan kayak Disneyland, kayak Universal Studio dan sebagainya. Dia nawarin tuh ada affiliate-nya. Jadi kalau kalian gabung gitu ya di Klook, kalau ada orang yang beli tiket di Klook lewat link referral kalian, itu kalian dapat 5% komisi ya plus bonus. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya langsung di chat aja, nanti kita sambil jawab. Nah, kemudian di bagian yang lain ya, ada juga yang sangat menarik, ini adalah e-commerce affiliate program. Kenapa menarik? Karena e-commerce itu kan produknya banyak ya. Jadi dengan menjadi seorang afiliasi di e-commerce itu kita memiliki banyak sekali produk yang kita bisa tawarin seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat e-commerce affiliate program yang terkenal itu ada Amazon. Kalau teman-teman tahu ya, ada Amazon Associate. Amazon itu punya banyak sekali produk ya. Kemudian kalau yang lokal punya yang Indonesia ada yang namanya Jackmall ya, jackmall.com, ini jualan gadget ya. Ini dia menarik ke membership ya. Jadi untuk menjadi seorang affiliate di Jackmall kita mesti bayar mungkin saat ini berubah kali atau masih sama ya, mungkin sekitar 350.000 ya untuk menjadi membership seperti itu. Yang lain juga ada Tokopedia, Bukalapak dan Lazada. Nah, teman-teman, dengan banyaknya affiliate yang menawarkan produk afiliasi, kadang kita bingung nih, kita mesti pilih bisnis afiliasi yang kayak apa gitu ya. Yang mana sih yang produk afiliasi yang menguntungkan buat kita? Pertama, kalian mesti pikirin dulu market segmen kalian ya, mau yang spesifik atau yang lebar. Maksudnya mau cari produk yang dipilih oleh banyak orang atau yang sangat khusus untuk orang-orang tertentu. Contoh, kalau misalnya kita memilih menjual produk-produk pengurus atau pelangsing badan, artinya kita mensegmenkan orang-orang yang memang memiliki masalah dengan berat badan, kayak gitu ya. Dan kemudian kedua juga kalian mesti liatin demand-nya ya. Kalian mau jualan produk yang lagi trending sesaat ya, atau kalian mau jualan produk yang evergreen. Evergreen itu artinya dari dulu sampai sekarang orang cari gitu ya. Nah, contohnya sepeda sekarang lagi trending. Apakah kalian mau affiliate-kan jualan sepeda atau enggak, seperti itu ya. Nah, terus kemudian ketiga, jumlah variasi produk. Ini penting banget. Kalian mesti dapat afiliasi yang jumlah produknya itu banyak. Kenapa? Supaya produk yang kita jual tuh nggak itu-itu aja. Jadi potensi keuntungan kita juga semakin banyak ya.
Dan kemudian kita juga mesti lihat latar belakang perusahaan, ya siapa sih yang mendirikan perusahaan ini, siapa aja sih investornya gitu. Kalian mesti jelas gitu ya, jangan jadi affiliate produk yang perusahaan yang nggak jelas perusahaannya, pendirinya dan sebagainya. Jadi penting banget untuk tahu latar belakang perusahaannya ya. Terus kemudian membershipnya gratis atau bayar. Nah kayak tadi saya bilang nggak ada yang salah dengan afiliasi yang bayar gitu ya. Kalau memang bayar dan kita bisa mendapatkan benefit lebih, kenapa enggak? Daripada membership gratis tapi ya ala-ala seperti itu. Ini sebagai pilihan ya. Terus kemudian kalian juga mesti liatin struktur komisi dan pembayarannya kayak apa gitu ya. Cari yang paling, ya tentunya kita jualan, namanya kita bisnis, kita pengen yang untungnya gede kan ya. Jadi cari perusahaan afiliasi yang menawarkan struktur komisi dan pembayaran yang besar gitu ya. Dan yang payoutnya juga nggak lama-lama banget seperti itu. Nah, kemudian juga ini penting, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu apa aja, karena ini akan mendukung untuk promosi kita. Apakah dia adakah kasih website kah, apakah dia kasih aplikasi gitu ya, terus apakah dia ada kasih marketing material kita ya, supaya kita gampang kalau promo-promo, tinggal copy paste, tinggal share kayak gitu ya. Nah, jadi itu penting. Nah, kemudian kalau udah dapet affiliate-nya, tugas kita berikutnya kan mencari pembeli ya teman-teman ya. Jadi ini yang bisa kalian lakukan, ini kita go through cepet aja. Jadi kalian lakukan penjualan secara soft selling. Jadi jangan istilahnya memaksa untuk menjual seperti itu. Jadi lebih memberikan konten-konten edukasi yang menarik gitu ya seputar produk yang kita tawarkan. Kayak tadi waktu di sesi tutorial aplikasi, Pak Arilin kan nyampein kita bisa share misalnya jualan kipas angin gitu ya di Vingo. Nah kalau kita share konten itu, kita bisa bilang di udara yang panas ini, kipas angin ini bisa membantu kita untuk mendinginkan suasana kayak gitu. Jadi kita bikin konten-konten yang menarik supaya orang tuh mau klik, dan ketika orang klik itu ya terjadi penjualan, akan masuk ke kita ya kayak gitu. Ada Pak Danu, kalau dibilang calo makelar selalu dianggapnya negatif karena banyak makelar yang menjual barang dengan harga di luar kewajaran. Kalau di Vingo kan udah by system, jadi aman. Ya benar banget Pak, jadi memang enaknya kalau kita ikut affiliate yang sudah ada sistemnya, jadi harganya itu sudah ditentukan di situ. Kita tinggal kayak tadi kelihatan komisi kita berapa, cashback kita berapa, jadi enak banget di situ, benar-benar Pak. Nah ini teman-teman, kalau kalian mau bisnis afiliasi yang keren ya, yang nggak ribet dan hanya dengan modal copy paste, terus kemudian pilihan produknya banyak dan up to date. Kenapa penting produk yang banyak? Itu tadi saya bilang, karena dengan produk yang banyak itu kita bisa menjual ke banyak orang gitu ya, nggak hanya sekedar produk kesehatan aja gitu ya. Kalau kita jadi affiliate sebuah e-commerce, kita bisa banyak sekali memiliki pilihan produk gitu. Dan penting sekali untuk supaya dapat barang langsung dari pemegang merek. Kenapa? Ya supaya harganya bisa lebih murah dong, atau istilahnya kalau misalnya dijual sama pun selisihnya akan menjadi potensi keuntungan buat kita gitu ya. Dan cara promosi yang mudah ya, target pemasaran internasional. Nah, indahnya adalah kalau kita bisa bisnis nggak cuma di Indonesia aja gitu ya, kita bisa menawarkan produk kita di negara-negara lain. Kita bisa nawarin kayak di Singapura, kita bisa nawarin kayak di Thailand ya, seperti itu kan keren banget sih. Dan cashback belanja yang rata-rata 10% gitu ya, cashback referral. Nah ini cuma ada di Vingo teman-teman ya. Jadi penting banget kalau kalian pengen bisnis afiliasi yang keren ya, kalian gabungnya di Vingo gitu ya. Dengan segala kelebihan ini, saya yakin kalian akan mudah ya untuk bisa menjualnya kayak gitu. Nah, kenapa? Ya karena hanya di Vingo ya kita bisa mendapatkan kode referral pribadi. Itu tadi yang tadi Pak Danu Timotius bilang ya, karena ini udah by system, trackingnya by kode referral gitu. Harganya kita nggak usah pusing-pusing set berapa gitu ya. Harganya sudah ditentukan oleh Vingo. Kita hanya memasarkan saja. Setiap ada orang yang membeli produk itu dari kode referral pribadi kita, nah itu otomatis kita akan mendapatkan cashback belanja ya.
Terus kemudian hanya di Vingo yang memberikan cashback rata-rata 10% dari pembelanjaan pribadi. Jadi dengan menjadi seorang affiliate di Vingo ya, kita nggak hanya menjual produk aja, bahkan kalau kita beli barang pribadi, beli barang untuk kita sendiri pun kita masih dapat cashback ya, atau kita masih dapat diskon lagi yang rata-rata 10% seperti itu. Kemudian yang ketiga, cashback rata-rata 10% dari pembelanjaan direct shopper unlimited. Nah ini kalau kita sudah menjadi affiliate dan ada shopper yang ada di bawah kita, ya setiap orang yang atau shopper kita yang berbelanja, ini kita juga mendapatkan cashback rata-rata 10% dari belanja mereka, seperti itu ya. Dan cuman di Vingo ya yang bisa memberikan cashback untuk referral new PS ya. Jadi kalau kita mengajak teman ya untuk bergabung juga di affiliate Vingo, kita akan mendapatkan rata-rata kurang lebih Rp50 unlimited, berapapun yang teman-teman ajak, seperti itu. Nah juga kita bisa mendapatkan voucher belanja gitu ya, hanya di Vingo itu. Dan juga special atau VIP price. Nah inilah keunggulan di Vingo dan status ID Anda terdaftar secara internasional. Artinya kita bisa menawarkan produk Vingo di negara manapun yang Vingo berada. Ya saat ini ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Thailand. Kita bisa menawarkan di situ gitu ya, nggak hanya marketnya hanya lokal Indonesia. Karena basically dengan zaman sekarang di mana semua udah connect internet, kita cukup dari rumah aja kita sudah bisa bisnis di mana aja seperti itu. Dan ini jangan lupa ya, Vingo itu berlaku seumur hidup loh teman-teman, dan ini dapat diwariskan. Zaman sekarang warisan itu nggak hanya tanah, nggak hanya mobil, teman juga bisa berupa user ID Vingo ya, menjadi sebuah istilahnya aset digital, kayak gitu. Nah, ini saya belum bilang nih ke Pak Edi untuk pinjam fotonya ya, untuk saya masukin di slide malam hari ini. Mudah-mudahan Pak Edi Nuraidi dari Indramayu nonton ya. Punten Pak, pinjam fotonya malam hari ini ya Pak, luar biasa, semangatnya keren ya. Oke, saya sambil jawab pertanyaan.